Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia sudah akan goyang, terbang tinggi bagai wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyang, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerang, terbang tinggi bersamanya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia tak akan goyang, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai raja wali,
terbang tinggi sebagai Raja Wali. Damai yang tinggi dan kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerbang. Bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi sebagai Raja Wali. Damai yang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerbang. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Kau Tuhan. Haleluya, 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 kami memuji-Mu Tuhan, haleluya.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Di hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita memasuki firman Kaisar. Kita akan memasuki firman. Kita Kan mama bilang kan nangis dia dapat Iya. persetujuan. itu nama 2A. Iya, 2A. Nomor 9A. Yang 9A. Nomor 9. Oh, itu juga. Aku kunci ini. 9. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Mengatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Aku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur jika malam hari ini kami boleh kembali untuk bersekutu, memuji-muji, menyembah Engkau ya Bapa Yahweh. Terpujilah akan kasih, kemurahan dan rahmat-Mu atas kami ya Bapa. Biarlah kasih dan rahmat-Mu senantiasa menyertai kami, memberkati dan menolong kami dalam segala pergumulan, persoalan kami. Bapa Yahweh senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Biar kehadiran-Mu memberikan kesembuhan, memberikan kemenangan, memberikan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kemampuan kami, kekuatan kami semakin hari semakin bertambah menuju kepada kesempurnaan, untuk kami dapat memuliakan Engkau ya Bapa. Untuk berkati Bu Eni saat ini yang menjadi worship leader, Tuhan pimpin lebih hari lebih heran, supaya boleh mempermuliakan nama Engkau melalui apa yang Tuhan berikan, khususnya di dalam membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Dan saatnya ya Bapa, malam hari ini kami akan merenungkan akan firman-Mu, belajar dari Taurat-Mu ya Tuhan, melalui bacaan secara bergantian yang kami lakukan setiap hari Senin. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan kami ini. Di dalam kami bersekutu ini ya Bapa, Tuhan melindungi dan menyertai, dan apa yang kami renungkan pada malam hari ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh. Dalam Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto, Malkuto Leolam Vayem. Bila berkat dari Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach memberkati kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Terakhir ya. Terakhir. Mari kita baca kitab Kejadian, lanjutan minggu yang lalu kita sampai pada
pasal yang terakhir ini ya. Pasal terakhir, pasal 49. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian. Oh iya. 49. Oh masih 49. Ya, kurang itu. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Lugas Bil. Ya. Kejadian pasal yang ke-49. Yakub memberkati anak-anaknya. Selanjutnya Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berkumpullah semuanya di sini, karena aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Berhimpunlah dan dengarkanlah, hai anak-anak Yakub. Dengarkanlah Israel, ayahmu berbicara. Ruben, engkau adalah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkau seharusnya unggul dalam keluhuran dan kemampuan. Namun seperti air engkau mudah tergoncang, sehingga tidak lagi yang terunggul, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu dan mencemarinya." Yang kelima, Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka adalah alat kekerasan. 6. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring serta singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. 11. Dia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Dia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Dia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa penghentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. 16. Dan akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel, dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ulat bludak di jalan setapak, yang memakut tumit kuda sehingga menunggangnya jatuh terjengkang. Ya Yahweh, keselamatanmu itulah yang akan menanti-nantikan. Gad, suatu pasukan akan menyerangnya, tetapi ia berhasil menyerang mereka dari belakang. 20. Mengenai Aser, makanannya akan berlimpah, dan ia akan menyajikan santapan raja. 21. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya,
menahannya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat perlindungan Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Bapa ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Bapa yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dan langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. 29. Yusuf meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada Yakub meninggal. Kemudian meninggal. Dia dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. 31. Di sana telah dikuburkan Abraham dan Sarah istrinya, di sana pula telah dikuburkan Ishak dan Ribka istrinya, dan di sana pula lah aku telah menguburkan Leah. Pembelian ladang dan gua yang ada di dalamnya itu adalah dari Bani Het. Sesudah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat tidur dan meninggallah dia. Lalu Yakub dikuburkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Ini kurang situ. Iya. Dari bacaan kita malam hari ini kita dapat satu pelajaran kesimpulan, yaitu bahwa Yakub memperkatakan berkat maupun kutuk sesuai apa yang Tuhan nyatakan di dalam dirinya, dan itu terjadi kepada 12 anak-anaknya ini. Dan tentunya kalau kita lihat pada saat ini, akhirnya kan memang anak-anaknya ini terpecah-pecah, Israel tercerai-berai sesuai dengan apa yang dikatakan Yakub kepada anak-anaknya ini. Ada yang diberkati, ada yang menjadi pengembara, tapi rata-rata semuanya itu bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah adalah mereka sebenarnya kalau menurut cerita di dalam kitab suci ini, mereka itu bersaudara tetapi tercerai-berai sesuai dengan perkataan profetik yang disampaikan oleh Yakub kepada anak-anaknya ini. Saya tidak tahu nanti apa akhirnya yang terjadi, atau mungkin suatu saat mereka itu menjadi satu kumpulan bangsa yang mungkin kalau kita tarik kesimpulannya pada saat ini yang sedang dirancanakan oleh kalau kita dengar dari berita-berita itu adalah elit global, yaitu mempersatukan satu bangsa dengan satu aturan. Apakah itu nanti akan terwujud dengan adanya yang direncanakan oleh elit global, kita juga tidak tahu. Apakah itu nanti kembali dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci bahwa mereka semuanya adalah satu saudara,
dengan satu aturan yang ditetapkan, kita pun tidak tahu. Tetapi yang saat ini fakta kenyataan yang terjadi di seluruh dunia adalah mereka masing-masing yang dulunya bersatu menjadi tercerai-berai dengan mempunyai aturan-aturan sendiri-sendiri sesuai dengan profetik yang disampaikan oleh Yakub. Dan yang menarik yang kita ambil kesimpulan di sini adalah bahwa Yakub ini dengan kekuatan dan tenaganya yang tersisa, dia memanggil dan mengumpulkan anak-anaknya ya. Tentunya ini di dalam usianya yang sudah lanjut. Mungkin dengan kata-katanya yang terbata-bata sebagai seorang yang sudah lanjut usia, dia memperkatakan begitu banyak perkataan kepada anak-anaknya ini. Ya, itu yang dikatakan Daud kepada anak-anaknya. Kalau kita pelajari dari kitab Yasar ya, memang di situ luar biasa anak-anak Yakub ini sesuai dengan janji Tuhan. Mereka ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, mengalahkan bangsa-bangsa. Kalau di kitab Yasar itu ceritakan secara detail 7 kota ditaklukkan dengan hanya 10 orang ya, 10 orang luar biasa. 10 orang anak-anak Yakub ini dengan kekuatan yang luar biasa mengalahkan 7 kota itu, menaklukkan 7 kota sampai akhirnya kota-kota lain yang akan menyerang itu tidak berani. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan damai dengan keturunan Yakub ini. Setelah itu ya, terus akhirnya dengan kesepakatan damai tersebut mereka hidup damai, berdampingan sampai akhirnya terakhir ini kan sampai kepada peristiwa kelaparan yang terjadi di seluruh dunia. Dikatakan di kitab Yasar di seluruh dunia terjadi kelaparan dan Yusuf dipanggil oleh Elohim untuk menjadi seorang yang berhikmat sehingga Mesir menjadi negara yang kaya raya sehingga dapat menjual gandum ke seluruh bangsa. Kita tidak berbicara sampai di situ, tapi malam hari ini kita sampai di cerita malam hari ini, yaitu Yakub memberkati anak-anaknya, dan anak-anaknya memang diberkati oleh Elohim semuanya sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh Yakub ini. Walaupun mereka tercerai-berai menjadi satu bangsa yang sebenarnya mereka bersaudara, tetapi karena sudah tercerai-berai mereka menjadi bangsa sendiri-sendiri yang ada di Timur Tengah ini. Biarlah kita mengambil kesimpulan pelajaran malam hari ini, apa yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kita itu harus kita jaga. Selalu Yakub memesan kepada anak-anaknya ini, dan mereka yang benar-benar menuruti apa yang dikatakan oleh Yakub, kamu jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya ikut lurus seperti yang Yahweh ajarkan, seperti itu, yang Elohim tetapkan, maka kamu akan diberkati, maka kamu akan beruntung di dalam hidupmu. Itu yang dipesankan Yakub selalu di dalam memperkatakan kepada anak-anaknya, berpesan kepada anak-anaknya seperti itu. Dan semuanya anak-anaknya diberkati ketika mereka menjalankan perintah-perintah Bapak Yahweh, khususnya berkat kekuatan yang luar biasa, ya, kekuatan yang tidak tertandingi. Puji Bapak Yahweh, malam hari ini kita bersyukur bahwa kita dipilih dan ditetapkan oleh Elohim menjadi orang-orang pilihan, yaitu Israel rohani, yang pada era modern ini kita sebagai Israel rohani, Israel yang modern. Biarlah kita mengikuti jalan-jalan Tuhan yang ditetapkan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan sesuai yang diperintahkan oleh Elohim. Puji Tuhan,
Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Mari kita pujikan pujian nomor, lalu kita masuk ke doa syafaat. Mari kita pujikan halaman 2 nomor 4. Dua nomor 4. ton. Berdoa untuk bangsa dan negara, nanti saya berdoa untuk keluarga. Kesempatan
mohon Tuhan ampuni dosa bangsa kami ya Tuhan. Kami rindu Indonesia dipulihkan ya Tuhan, dipulihkan secara ekonomi juga. Kami mohon Tuhan daerah-daerah pedesaan yang terpencil sekalipun ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melawat setiap tempat, setiap suku, kaum dan bahasa ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan lawatan Tuhan, pemulihan, pertobatan, supaya bangsa ini dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan pada Bapak Presiden ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini, memimpin setiap jajaran yang ada ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan atas pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Secara pribadi Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan bagi tubuhnya ya Tuhan. Juga karuniakanlah dengan hikmat marifat dari Tuhan. Taruhlah visi dan misi ya Tuhan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya memiliki tujuan-tujuan yang baik di setiap jajaran yang ada ya Tuhan, untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih ya Bapa yang baik. Tuhan berikan perlindungan selalu kemanapun Bapak Presiden Jokowi berada ya Tuhan. Juga semua pejabat-pejabat yang ada Tuhan, campur tangan atas kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan rawatlah gereja-Mu, pakailah gereja-Mu supaya melalui kehidupan gereja Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan boleh mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Peliharalah setiap umat-Mu, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kecukupan dalam bidang ekonomi, keuangan mereka, Tuhan cukupkan dalam segala sesuatu yang menjadi keperluan mereka dalam kehidupan sehari-hari, biar mereka boleh menjadi berkat dimanapun berada ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Tuhan persatukan gereja-Mu ya Tuhan, untuk mempersiapkan satu umat yang kudus, yang layak di hadapan-Mu, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah umat-Mu semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa ini ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kami. Hanya di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih ya Bapa ya atas ibadah yang telah Engkau lindungi dan sertai, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami rasakan berkat-berkat Bapa Yahweh dalam Yesus Masiah. Kami rasakan dan kami nikmati selalu. Biarlah berkat Bapa Yahweh, damai sejahtera dari Bapa Yahweh senantiasa menyertai kami setiap saat. Kekuatan dari Bapa Yahweh itu senantiasa memberi kekuatan yang baru kepada kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam hari ini Bapa, kami berdoa untuk keluarga, saudara-saudara kami. Kami tidak mengulang dengan apa yang sudah kami katakan minggu yang lalu ya Bapa, tapi memperkatakan kalimat-kalimat yang profetik ya Bapa, afirmasi tentang apa yang kami sudah katakan. Bahwa kami percaya, kami yakin bahwa Bapa Yahweh melalui kuasa Ruh Kodes itu memberkati keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang di Jember, yang di Madiun, dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau memberkatinya dan Engkau Bapa
melalui kuasa Roh Kudus-Mu berbicara kepada mereka bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Masiah. Bila mereka yang belum percaya dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui doa kami yang selalu kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, melalui afirmasi kami pada malam hari ini, kami memperkatakan bahwa Roh-Mu senantiasa bekerja kepada keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami ini, supaya mereka boleh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan Engkau memberkati mereka semua ya Bapa Yahweh. Mereka yang di dalam kesulitan apapun yang mereka sedang hadapi, Engkau bukakan hati pikirannya supaya mereka mendapatkan jalan keluar, supaya mereka mempunyai hikmat untuk dapat mengatasi segala kekurangan dan kebutuhannya. Terima kasih ya Bapa, kami percaya afirmasi kami malam hari ini Engkau mendengarnya, Engkau mengetahui. Kami sampaikan dengan sungguh-sungguh ya Bapa, bahwa Engkau menguasai alam semesta ini dan berbicara melalui alam semesta ini terhadap keluarga-keluarga dan saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan Senin yang lalu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Tapi berkat Bapa Yahweh dalam Adonai Yesus Masiah senantiasa memberkati kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus datang yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Adonai Yesus Masiah kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yevareka Yesus mereka ya Elia Manapeleka Yemeka Yevareka berdoa untuk konsumsi. Terima kasih Haleluya. kami mengucap syukur telah selesai untuk ibadah kesudahan Haleluya. Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan selalu mengurapi kami semua, Haleluya. memberkati kami semua. Dan juga malam ini Tuhan, terima kasih atas berkat yang Haleluya. memberikan pada kami. Berkat setiap hari Tuhan, untuk Haleluya. makanan ini yang sediakan Tuhan. Terima kasih, Haleluya. sucikan dan kuduskan makanan ini menjadi kekuatan tubuh kami selalu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. 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 Gowok kayu itu. Mama tak pakai kayu, wong krokot-krokot